Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indovisual Channel, guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, adakah ciri hamil anak laki-laki menurut Islam? Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dan beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Di awal kehamilan, orang tua dan orang terdekatnya mungkin tak sabar untuk mengetahui jenis kelamin calon bayinya. Sebagian dari mereka memantau ciri atau tanda-tandanya sebagai petunjuk. Sejatinya, jenis kelamin merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah ada ciri hamil anak laki-laki menurut Islam? Belum ditemukan penjelasan dalam literatur terkait ciri hamil anak laki-laki menurut Islam. Namun, ada mitos yang turunkan untuk mengklaim bahwa ada tanda hamil yang merujuk pada salah satu jenis kelamin serta penelitian ilmiahnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu mengalami mual di pagi hari yang berat. Rasa mual merupakan hal yang normal bagi setiap orang hamil pada dasarnya. Mual di pagi hari bisa dialami baik pada kehamilan anak laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah penelitian menuliskan bahwa jumlah mual dan muntah yang lebih besar selama trimester pertama dikaitkan dengan janin anak perempuan. Namun ada juga penelitian menentangnya, karena setidaknya 70% ibu hamil akan mengalami mual di pagi hari sampai tingkat tertentu tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, mengalami kenaikan badan secara statistik. Anehnya, ilmu pengetahuan menemukan bahwa ada hubungan antara penambahan berat badan saat kehamilan dengan jenis kelamin janin. Penelitian ini menemukan mereka yang mengalami kenaikan berat badan secara statistik akan lebih besar kemungkinannya untuk melahirkan anak laki-laki. Yang ketiga, ngidam rasa gurih dan asin. Ada mitos yang mengatakan bahwa ciri hamil anak laki-laki yaitu sang ibu mendambakan makanan yang asin dan gurih. Sementara jika mengandung perempuan itu akan lebih ngidam makanan manis. Yang keempat, punya rambut dan kulit yang lebih bersih dan sehat. Ibu hamil yang punya rambut yang lebih sehat dan kulit lebih bersih dianggap mengandung anak laki-laki. Namun realitanya, perubahan hormonal memang terjadi selama kehamilan, mempengaruhi kulit dan rambut sebagian besar wanita dalam apapun jenis kelamin janinnya. Yang kelima, tidak terlalu mengalami mood swing. Ada mitos yang menyatakan bahwa wanita hamil yang tidak mengalami perubahan suasana hati artinya mengandung anak laki-laki, sedangkan yang banyak mengalami perubahan suasana hati itu akan mengandung anak perempuan. Faktanya, sebagian besar selama kehamilan wanita akan mengalami perubahan suasana hati, terutama pada trimester pertama dan ketiga, seperti kelelahan, stres fisik, kelelahan, hormon, dan faktor lainnya. Hal ini tidak berhubungan dengan jenis kelamin janin. Selama ini secara ilmiah mengetahui jenis kelamin bayi dalam kandungan bisa dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografis atau USG. Biasanya USG dilakukan saat kehamilan sampai trimester kedua. Hasil USG juga tidak bisa menjamin 100% akurat. Namun, USG dianggap sebagai pemeriksaan yang efektif dalam mengetahui jenis kelamin laki-laki atau kelamin bayi. Meskipun ada spekulasi atau pendekatan ilmiah dalam mengetahui jenis kelamin, tetapi pada dasarnya tidak ada ciri hamil anak laki-laki menurut Islam. Apapun jenis kelamin anak, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus berserah dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan masing-masing sifat dan fungsinya masing-masing.
Perbedaan antara keduanya bisa dalam hal psikologis maupun fisik. Namun di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan berdiri sejajar. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.